Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah episode kedua dari serial lanjutan spesial. Nah, pada episode spesial sebelumnya kita diperlihatkan keadaan lingkungan Boruto dan keluarganya. Namun Boruto masih memiliki kekhawatiran tentang hal lain. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Adegan dimulai dengan memperlihatkan pagi hari yang sedikit berbeda. Tak lama setelah itu, adegan pun beralih ke ruang sensor desa. Terlihat si Kade berdiri sambil menguap dan berkata, "Lagi." Di sisi lain, Mitsuki dengan mata yang tertutup merasakan aliran cakra. Mitsuki berkata, "Polanya sama seperti kemarin." Si Kade membalas, "Pusat desa." Tak lama setelah itu, Mitsuki membuka matanya secara perlahan dan berkata, "Ya, pusat desa." Mendengar hal tersebut, si Kade pun menghela napas sambil berkata, "Jangan bilang lagi-lagi rumah Boruto." Terlihat Mitsuki pun sedikit tersenyum. Adegan pun beralih ke rumah Boruto. Terlihat Saruto sedang berusaha memakai sandal sendiri. Namun dia memakainya secara terbalik. Melihat kejadian itu, Boruto pun jongkok di depannya dan berkata, "Itu kaki kiri, bukan tangan kiri." Di sisi ruangan dapur, Sarada sudah siap untuk berangkat. Sarada berkata, "Aku ada rapat pagi ini. Aku sudah menyiapkan makanan untuk kalian di atas meja. Jaga diri kalian." Boruto membalas, "Kami baik-baik saja." Mendengar hal tersebut, Sarada pun tersenyum lalu pergi. Tak lama setelah kepergian Sarada, Kawaki pun datang dan mengetuk pintu rumah Boruto. Terlihat Kawaki datang lagi dan berdiri seperti biasa. Melihat Kawaki, Boruto berkata, "Kau datang sebelum kekacauan dimulai." Kawaki membalas, "Aku cuma lewat." Di sisi lain, Saruto langsung berlari kecil dan meluk kaki Kawaki sambil berkata, "Paman kaki." Mendengar hal tersebut, Kawaki pun sedikit terkejut. Kawaki berkata, "Paman kaki, siapa yang mengajarimu?" "Dengar ya Saruto, namaku adalah Kawaki, bukan Kaki." Mendengar hal tersebut, Saruto pun tersenyum dan terus memanggil Kawaki dengan sebutan yang salah. Karena hal tersebut, Kawaki berkata, "Sudahlah, sepertinya percuma saja." Di sisi lain, Boruto pun hanya menatap mereka berdua. Tak lama setelah itu, Saruto mencoba menarik tangan Kawaki ke halaman rumah. Karena hal tersebut, Kawaki terpaksa mengikuti kemauannya. Melihat tingkah mereka, Boruto berkata, "Babysitter." Mendengar hal tersebut, Kawaki membalas, "Aku bukan." Sebelum menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Saruto jatuh terduduk. Namun Kawaki dengan refleks yang cepat menangkapnya sebelum jatuh tanah. Untuk sepersekian detik, udara terasa berat. Terlihat Kawaki terdiam dan melihat bekas karma di lengannya yang bergetar samar. Di sisi lain, Saruto menatap Kawaki dengan polos. Lalu getaran itu pun hilang. Adegan pun memperlihatkan halaman rumah Boruto. Boruto berkata, "Kau merasakannya?" Kawaki membalas, "Ya." Tak lama setelah itu, Momoshiki pun muncul di dekat pagar sambil berkata, "Energinya tidak agresif. Ia menyesuaikan." Dengan wajah yang heran, Boruto membalas, "Menyesuaikan apa?" Momoshiki berkata kembali, "Karma." Mendengar hal tersebut, Kawaki tiba-tiba menatap Momoshiki dengan tatapan yang dingin. Kawaki berkata, "Jangan bawa itu lagi." Momoshiki membalas, "Aku hanya menyatakan fakta." Di sisi lain, Saruto tertawa tanpa tahu apa yang sedang mereka katakan. Adegan pun beralih ke taman desa Konoha. Terlihat Boruto memutuskan membawa Saruto keluar sebentar. Tak hanya mereka, di sana juga ada Kawaki dan Himawari. Terlihat Himawari sedang duduk dan membaca sebuah buku. Sambil membaca buku, Himawari berkata, "Saruto semakin aktif ya."
Di sisi lain, Saruto menunjuk kupu-kupu. Tiba-tiba lampu taman berkedip, burung bertebangan, dan anak-anak lain berhenti bermain sejenak. Hanya beberapa detik lalu normal kembali. Merasakan ada yang aneh, Boruto dan Kawaki pun menatap satu sama lain. Adegan pun beralih ke kantor Hokage. Terlihat Sarada menerima laporan dari Sumire. Sumire berkata, fluktuasi terjadi bersamaan dengan perubahan kecil pada sensor pusat. Sarada membalas, apakah berbahaya? Sumire kembali berkata, tidak menunjukkan pola serangan. Tak lama setelah itu, Sarada menatap keluar jendela dan melihat rumahnya dari kejauhan. Sarada berkata, pantau saja, jangan ganggu warga. Sumire membalas, baik. Ketika berjalan keluar ruangan, Sumire berhenti sejenak dan tiba-tiba berkata, Sarada, maksudku Nyonya Hokage, apakah mungkin itu berasal dari seseorang? Mendengar hal tersebut, Sarada pun terdiam sejenak. Sarada membalas, aku juga tidak tahu. Ngomong-ngomong, tidak usah terlalu formal Sumire. Panggil saja namaku, kita adalah sahabat kan? Adegan pun memperlihatkan Kawaki dan Saruto yang ditinggal oleh Boruto. Terlihat Boruto dipanggil sebentar ke pusat desa oleh si Kadai. Sementara itu, Kawaki tinggal berdua dengan Saruto di rumah. Dalam suasana yang sunyi, Saruto berjalan ke arah Kawaki sambil membawa bola. Saruto berkata, main. Kawaki membalas, aku tidak tahu caranya main. Tak lama setelah itu, Saruto melempar bola pelan ke arahnya. Terlihat Kawaki langsung menangkapnya. Setelah ditangkap, Kawaki pun terdiam sejenak, lalu melemparkannya balik ke arah Saruto. Karena hal tersebut, Saruto pun tertawa dengan keras. Di sisi lain, udara pun terasa hangat. Tiba-tiba Saruto tersandung karpet ruangan tamu. Namun Kawaki langsung bergerak dengan cepat. Ketika memegang bahu kecil itu, karma Kawaki bergetar lagi. Tapi kali ini tidak menyakitkan, tenang, seolah ditenangkan. Terlihat Kawaki pun terdiam. Sementara Saruto, dia pun tertawa dan memegang tangan Kawaki sambil berkata, Paman. Sambil merenung, Kawaki menatap tangan kecil itu dengan waktu yang cukup lama. Adegan pun beralih ke Boruto dan Shikade di pusat desa. Shikade berkata, setiap fluktuasi muncul saat Saruto dekat dengan Kawaki. Mendengar hal tersebut, Boruto pun terdiam. Di sisi lain, Mitsuki berkata, resonansi cakra mereka tidak bertabrakan, justru selaras. Boruto membalas, selaras. Mitsuki melanjutkan perkataannya, ya, seperti frekuensi yang menemukan titik yang sama. Mendengar hal tersebut, Boruto mulai memikirkan sesuatu. Adegan pun beralih memperlihatkan sore hari. Terlihat Boruto kembali dan pulang ke rumah. Ketika masuk ke rumah, Boruto melihat Kawaki duduk di teras sementara Saruto tertidur di sampingnya. Melihat Kawaki yang tidak bergerak, Boruto pun duduk di sampingnya sambil berkata, terima kasih. Tak lama setelah itu, Boruto berkata dalam hati, dulu aku melihatnya sebagai ancaman, lalu sebagai rival, lalu sebagai seseorang yang harus diselamatkan. Sekarang, dia duduk di rumahku, menjaga anakku. Dunia memang berubah cepat. Karma pernah mengikat kami dengan cara yang salah. Sekarang, mungkin ada sesuatu yang mengikat kami dengan cara yang berbeda. Saruto, kalau anak ini benar-benar membawa keseimbangan, tolong jangan biarkan keseimbangan itu lahir dari kehilangan lagi. Aku sudah cukup kehilangan. Di sisi lain, Kawaki membalas, dia menenangkan. Mendengar hal tersebut, Boruto pun tersenyum dan berkata, jarang dengar kau bilang begitu. Kawaki kembali berkata, dia tidak melihatku sebagai senjata dan orang asing. Mendengar pernyataan Kawaki, suasana tiba-tiba menjadi hening. Boruto berkata, karena kau memang bukan. Namun Kawaki tidak menjawab. Adegan pun memulihkan suasana senja mendekati malam. Terlihat Saruto pun mulai terbangun, melihat Boruto dan Kawaki yang merangkak ke tengah-tengah mereka. Lalu Saruto pun memegang tangan keduanya. Lalu tiba-tiba angin berhembus untuk sepersekian detik. Lalu aura tipis menyelimuti mereka bertiga. Kawaki berkata dalam hati, kalau ini adalah kekuatan, biarlah ini kekuatan yang tidak menghancurkan. Kalau ini adalah takdir,
Biarlah ini bukan takdir yang memakan orang-orang di sekitarnya. Aku tidak peduli tentang diriku, tapi dia, jangan jadikan dia wadah apapun. Melihat tersebut dari kejauhan, Momoshiki berkata, menarik. Anak itu bukan sumber kekacauan. Ia adalah penyeimbang. Boruto membalas, penyeimbang apa? Terlihat Momoshiki tersenyum tipis dan membalas, energi yang tersisa dari masa lalu. Dan adegan pun habis sampai di sini. Ada kekuatannya lahir dari perang, ada kekuatannya lahir dari kebencian, tapi mungkin ada kekuatannya lahir dari kedamaian.